Halo, saya Sekina Glory Latuprisa dari Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Materi yang akan saya bawakan yaitu daya guna atau kebergunaan. Dimulai dengan definisi daya guna atau usability. Usability merupakan derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Penentu keberhasilan sistem. Yang pertama, berguna atau useful, sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Dapat digunakan atau usable, sistem yang mudah dioperasikan. Digunakan atau use, sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen penentu daya guna. Yang pertama, learnability, efisiensi, memorability, kesalahan dan keamanan, dan terakhir kepuasan. Mulai dengan komponen penentu daya guna. Kemampuan yang dipelajari atau learnability merujuk kepada kualitas sistem apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Yang kedua, efisiensi menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. Yang ketiga, mudah diingat atau memorability menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kesalahan dan keamanan melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Yang terakhir, kepuasan merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Selanjutnya, menguji daya guna, yaitu proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara cepat dan tepat, dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh, dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya mahal. Selanjutnya, jenis uji kebergunaan menurut Levy dan Conrad. Pada tahun 1997, yang pertama, uji eksploratori bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik di mana pengguna mengalami kebingungan, kesalahan, atau unjuk kerjanya melambat. Pengujian ini dilakukan tanpa melihat di mana persoalan-persoalan terjadi atau bentuknya. Tujuan akhir dari eksplorasi adalah daftar persoalan yang perlu ditinjau lebih lanjut. Yang kedua, threshold testing digunakan untuk menunjuk kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu. Uji ini merupakan uji lolos atau gagal. Uji perbandingan untuk mengukur karakteristik kebergunaan dari dua pendekatan atau rancangan untuk menentukan rancangan yang lebih cocok bagi pengguna. Cara uji kebergunaan. Yang pertama, pemilihan kartu. Teknik ini digunakan dalam membuat pohon menu, folder, dan subfolder. Penilaian didasarkan keterkaitan antara menu dan isinya atau antara folder dan subfolder. Yang kedua, evaluasi heuristik. Heuristik adalah suatu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari suatu penemuan. Evaluasi ini biasanya melibatkan ahli IMK. Teknik ini mengeksplorasi sistem, identifikasi masalah kebergunaan, dan mengklarifikasi setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Yang ketiga, uji berbasis skenario. Dalam uji kebergunaan berbasis skenario, partisipan atau wakil pengguna diberikan suatu skenario atau tugas tertentu yang dirancang oleh penguji. Partisipan melakukan tugas, fungsionalitas utama sistem, dan simulasi pola penggunaan yang diharapkan. Dimulai dengan pemilihan kartu. Yang pertama, sebarkan semua kartu yang berisi gugus tugas di setiap meja pengguna.
Pilihlah kartu-kartu tersebut menjadi beberapa tumpukan kartu yang memiliki karakteristik serupa dan berilah tanda yang jelas untuk membedakannya dengan tumpukan yang lain. Yang ketiga, susunlah tumpukan kecil tersebut ke dalam tumpukan yang lebih besar sehingga muncul kategori yang lebih umum dan berilah tanda yang jelas pada tumpukan tersebut. Yang keempat, carilah nama yang sesuai untuk masing-masing grup besar ini, dituliskan pada selembar kertas dan letakkan pada grup yang dimaksud. Yang kedua, evaluasi heuristik. Pengujian menyiapkan 2 dokumen pengujian. Dokumen yang pertama berisi ringkasan proyek, calon pengguna, dan pola yang diharapkan. Dokumen yang kedua berisi daftar heuristik. Masalah kebergunaan yang sering muncul pada evaluasi heuristik ini yaitu inkonsistensi judul dan label, penggunaan istilah yang tidak sesuai, tata letak yang membingungkan. Selanjutnya masih pada evaluasi heuristik, penguji dan evaluator. Penguji dan evaluator duduk bersama untuk membahas tujuan pengujian, ringkasan proyek, dan mungkin diperlukan pelatihan untuk menggunakan sistem. Setiap evaluator diberikan tes dengan selang waktu tertentu. Evaluator akan mengidentifikasi masalah kebergunaan yang mungkin timbul dan mencocokkannya dengan heuristik yang telah ditentukan sebelumnya. Penguji dan evaluator kembali duduk bersama untuk membahas semua pelanggaran dan memberi nilai kegawatan untuk setiap masalah. Daya guna heuristik. Yang pertama, dialog yang sederhana dan alami. User interface mestilah seringkas mungkin dan bersifat natural dialog. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface, karena untuk setiap elemen baru yang ditambahkan merupakan sebuah masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna. Yang kedua, berbicara dengan bahasa. Pengguna dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Penggunaan singkatan dan bahasa yang tidak jelas harus dihindari, menghindari perintah-perintah yang berorientasi mesin atau bahasa pemrograman. Yang ketiga, mengurangi beban ingatan pengguna. User tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Yang keempat, konsisten. User interface yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindarkan user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kali. Yang kelima, sistem timbal balik. Sistem sebaiknya memberitahu pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung atau status sistem. Selanjutnya, jalan keluar yang jelas. Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi yang untuk menghindari user terjebak dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya, jalan pintas berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Masih dengan daya guna heuristik. Selanjutnya, pesan kesalahan yang baik. Sistem sebaiknya menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Selanjutnya, mencegah kesalahan. Sistem interface yang baik harus mampu membuat user menghindari kesalahan. Yang selanjutnya, bantuan dan dokumentasi merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem, menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan mengizinkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Yang terakhir, uji berbasis skenario. Poin-poinnya yang pertama, pengguna, kemudian identifikasi, skenario pengujian, tujuan, dan yang terakhir hasil dari pengujian. Demikian pembahasan saya tentang daya guna atau kebergunaan. Sekian dan terima kasih.